Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Part 7 ya. Kematian Baskoro. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung saja yuk ke ceritanya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kelima pemuda itu datang bersama-sama ke gudang, berbekal dengan sebuah senter yang dibawa sendiri oleh Baskoro. Pintu gudang yang tak terkunci itu langsung diterjang oleh Andre, gayanya petakilan. Sorot lampu mengedar ke sudut gelap dan lembab biasanya. Jin sangat menyukai tempat tersebut. Tidak ada nyalinya yang menciut satupun. Betapa tidak, Jin malah sangat senang mungkin karena 5 anak muda yang bejat itu datang. Perlahan mereka berjalan menuju ke belakang tempat Lastri dihabisi. Baskoro kaget karena senternya tak menyorot ke tumpukan ban sama sekali. Mendadak langkahnya terhenti. Ia kembali menunduk dan menyipitkan mata kembali, menyantari setiap sudut pagar dari belakang pabrik tersebut. Baskoro refleks menjatuhkan senternya ke tanah. Setelah tak sengaja, ia menyorot satu penampakan sosok yang sangat menyeramkan di sudut pagar dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Ada apa, bro? Andre menyentuh pundak Baskoro. Tadi ada hantu, jawabnya terbata-bata. Ngaco kamu. Andre tak percaya, malah meninju dengan lengan Baskoro. Mana tumpukan ban bekas itu? Tian mengerutkan dahinya setelah tidak menemukan tumpukan ban yang jadi tanda tulang Lastri dikubur di sana. Semua tersadar jika tumpukan ban itu tak berada di mana mestinya. Area tempat membakar jasad Lastri juga tak terlihat bekasnya lagi. Semua kembali sama sebelum mereka membawa Lastri untuk dihabisi di belakang gudang itu. Aneh, gumam Yuda. Tidak mungkin polisi yang memindahkannya, bukan? Kalian yakin menguburnya di sini? Duga Handoko. Makanya kamu itu jangan senang sendiri meninggalkan masalahmu di sini bersama kami. Tukas Tian yang semakin ia memang kesal dengan kejadian beberapa hari yang lalu terhadap temannya itu. Kok kamu yang emosi, ha? Handoko membusungkan dada. Sudah. Yuda mencoba melerai. Pasti ada yang tahu kita pelakunya sampai orang itu seolah menghapus jejak kita sampai sebersih ini. Bahkan polisi saja tidak curiga, ucap Baskoro. Tian, Yuda, kalian berdua yang mengawasi tempat ini saat kami bersama gadis itu di dalam, bukan? Apa ada orang di sekitar sini waktu itu? Cecer Andre. Tian dan Yuda saling melempar pandang. Mereka berdua menggelengkan kepala meski mereka ingat betul saat itu ada seorang warga yang menyapa mereka. Tapi orang itu sudah dipastikan pergi jauh jika mereka mengatakan pada Andre yang sebenarnya. Sudah pasti Andre tak akan tinggal diam. Keduanya kompak untuk diam. Dirasa pun sangat tidak mungkin orang itu balik lagi, karena Yuda yakin
orang itu benar-benar sudah menjauh kala itu. Tapi siapa yang berani menghapus jejak mereka seolah tak pernah terjadi apa-apa di sana? Jadi siapa? Itu artinya orang itu kunci dari sumber masalah kita, teriak Andre. Itu artinya orang itu berpihak pada kita. Pikirkan saja, harusnya polisi sudah mendapatkan bukti kan? Nyatanya kita masih aman. Aku curiga, jangan-jangan orang itu suruhan dari bapakmu yang biasa mengawasi kamu, Handoko, ujar Andri. Bisa jadi kok, mungkin mereka malu jika sampai kejahatanmu terbongkar oleh keluarga calon istrimu, saut Yuda. Masa sih? Ucap Handoko bimbang, tapi dia merasa Kasim bersikap biasa saja di rumah terhadap dirinya. Lupakan saja, mari kita bersenang-senang, traktir kami diskotik. Benar nggak guys? Aku sudah lama nggak bersenang-senang sambil menikmati layanan dari cewek-cewek seksi di sana, ucap Andre bersemangat sambil meliukkan tubuhnya. Baskoro hanya diam, tak menentu, bahkan ia tak bersemangat untuk ikut dengan teman-temannya. Kamu kenapa lagi, Bas? Senggol Tian. Aku lagi gak enak badan, aku balik duluan ya. Kamu gak ikut dengan kami? Tanya Andre. Ada cewek-cewek baru loh di sana, pastinya sangat aduhai, seru Handoko menaikkan kedua alisnya. Enggak ah, aku mau istirahat aja di rumah, aku duluan ya. Baskoro beranjak pergi meninggalkan teman-temannya yang hanya menatap heran ke arahnya. Si Baskoro lagi kesambet setan, hahaha, ledek Andri. Handoko dan teman-temannya juga bergegas meninggalkan gudang tersebut. Tetapi pas di depan pintu, langkah mereka terhenti. Mau kemana, Bang? Suara seorang wanita itu menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang ada di sana meremang. Keempat itu saling melirik satu sama lain. Dengan dada kembang kempis, mereka bersikap kabur lari tunggang langlang, tak karuan. Baskoro berjalan seorang diri dengan pikiran menerawang jauh. Sesekali kakinya menerjang kerikil di jalan setapak tersebut. Baskoro menghentikan langkahnya setelah mendengar suara tangisan seseorang. Seiring dengan langkah yang kembali diteruskan, Baskoro mendengar suara itu lagi. Ia menoleh ke belakang. Sepanjang jalan itu tidak ada siapapun yang lewat. Sunyi dan remang-remang karena hanya ada satu lampu penerangan di jalan. Itu pun adanya di dekat pos kampling sana, sudah berjarak 20 meter dari tempatnya sekarang. Bukan sekali dua kali dia melewati jalan itu. Bahkan dini hari sekalipun tak masalah baginya. Memang jalan tersebut adalah jalan menuju tempat bersenang-senangnya sambil mabuk-mabukan. Tak hayal mereka di sana sering menikmati barang haram yang diperoleh dari Handoko sebagai bandar. Baskoro menghela nafas panjang, kakinya siap memutar ke depan. Seketika ia melihat langsung terbelalak setelah melihat sosok dengan rambut panjang menutupi wajah berhadapan dengannya. Bau seperti dagingnya dibakar sangat menguak dari sosok yang tak memperlihatkan wajahnya. Lidah Baskoro keluh ketika ingin berteriak. Iya, sosok itu adalah Awah Lastri yang ingin menuntut balas keadilan atas dirinya. Tangan penuh luka bakar dengan kuku panjang yang hitam menjulur
ke arah leher Baskoro. Perlahan tubuh Baskoro terangkat. Pemuda itu tak sadar jika air seninya keluar menembus celana jin panjang yang ia kenakan. Kuku tajam mencengkram cukup kuat hingga Baskoro merasakan sakit yang teramat sangat. Bak silet memberbesit kulit ari dan semakin dalam mendapatkan sepasang pembuluh darah yang disebut arteri karotis. Sosok itu menampakkan wajah pucatnya. Antara hidup dan mati, Baskoro masih dapat mengenali wajah itu. Wajah yang menatap iba beberapa hari lalu minta dikasihani olehnya. Namun sayang semua itu jadi bumerang. Brok, brok. Bak hewan yang tengah disembelih, begitulah kondisi Baskoro saat itu. Cengkraman Lastri melemah hingga Baskoro jatuh ke tanah yang berkerikil. Pria itu masih sempat membalikan badan dengan susah payah. Leher dan luka seperti sayatan memperlihatkan artikel karonis yang telah terputus mengucurkan darah segar. Tubuh pemuda berandal itu mengejang, menunggu malaikat maut segera menyudahi penderitaannya. Sepasang pupil yang membesar mata bisa menatap kedua kaki Lastri mengambang, tak menampak tanah. Tetesan darah yang berbau busuk menetes dari pangkal paha, mengalir melewati kaki Lastri hingga mengenai wajah Baskoro. Dengan lirikan mengarah ke sebuah bongkahan batu besar di tepi jalan, melayang begitu mudahnya sampai berhenti di atas tubuh Baskoro, tepatnya di bawah alat vital. Buk! Batu sebesar kepala kerbau terjatuh tepat di kemaluan Baskoro. Mulut itu tak sanggup bersuara lagi untuk selamanya. Kemaluannya hancur karena ditempuk batu besar. Darah segar mulai membanjiri area sekitar tempat Baskoro meregang nyawa. Jauh di sana ada seorang yang bisa menyunggingkan sudut bibirnya karena puas melihat arwah Lastri bangkit membalaskan dendam pada pria yang sudah merkosa gadis tersebut dengan sangat keji. Kau pantas menerimanya. Orang itu segera berlaru menjauh, menembus kegelapan malam. Itulah sahabat cerita dari Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Part 7 ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke.